Selamat datang di channel Ruang Prakirawan. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana prakirawan mengetahui hujan akan turun, bahkan sebelum awan gelap terlihat di langit? Banyak orang mengira membaca cuaca cukup dengan melihat awan, padahal cuaca dibentuk oleh proses atmosfer yang jauh lebih kompleks. Prakirawan membaca cuaca bukan dengan satu alat, melainkan dengan menggabungkan berbagai data dan analisis, mulai dari pengamatan permukaan, citra satelit, radar cuaca, hingga kondisi angin dan atmosfer di lapisan atas. Setiap peta, setiap grafik, dan setiap citra menyimpan informasi penting tentang dinamika atmosfer. Dari sanalah perakiraan cuaca disusun dan peringatan dini cuaca ekstrim dapat dikeluarkan. Melalui video ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana proses tersebut dilakukan, bagaimana data diubah menjadi sebuah informasi, dan bagaimana perakirawan membaca tanda-tanda cuaca di balik layar. Inilah ruang perakirawan, tempat kita belajar memahami cuaca secara ilmiah dan bertahap. Mari kita mulai. Inilah salah satu alat utama perakirawan cuaca, yaitu citra satelit cuaca. Melalui animasi ini, kita dapat memantau kondisi atmosfer secara luas dan menyeluruh. Citra satelit memungkinkan perakirawan melihat pola awan di berbagai wilayah secara real time. Warna abu-abu hingga putih menggambarkan tutupan awan dengan berbagai ketinggian. Semakin cerah warnanya, semakin tebal dan tinggi awan tersebut. Sementara itu, area berwarna pink menunjukkan awan dengan puncak sangat tinggi. Awan jenis ini biasanya merupakan awan konvektif aktif yang memiliki potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Dalam kondisi tertentu, awan ini juga dapat memicu petir, bahkan angin kencang. Perhatikan bagaimana awan-awan ini tidak bersifat statis. Awan bergerak mengikuti aliran angin di atmosfer. Sebagian awan terlihat tumbuh dengan cepat, sementara yang lain melemah dan bahkan menghilang. Disinilah peran perakirawan menjadi sangat penting. Perakirawan membaca arah pergerakan awan, mengamati luas sebarannya, serta menilai intensitas pertumbuhan awan hujan. Jika area berwarna pink bertahan dalam waktu lama dan semakin meluas dari satu wilayah ke wilayah lain, maka hal tersebut menjadi sinyal kuat potensi hujan lebat. Informasi ini digunakan untuk menyusun perakiraan dan peringatan dini cuaca. Tujuannya adalah meminimalkan dampak risiko cuaca ekstrim. Karena membaca cuaca bukan sekedar melihat awan gelap, melainkan menganalisis dinamika atmosfer melalui citra satelit secara ilmiah dan sistematis. Pada lapisan 850 milibar, perakirawan melihat gambaran aliran angin rendah di atmosfer. Lapisan ini berada sekitar 1.500 meter di atas permukaan bumi. Angin pada level ini sangat berperan dalam pembentukan awan dan hujan. Pada animasi ini, arah panah menunjukkan arah angin, sementara warna menggambarkan kecepatan angin dalam satuan knot. Semakin hangat warnanya, semakin kencang kecepatan anginnya. Perakirawan memperhatikan bagaimana angin mengalir dari satu wilayah ke wilayah lain. Aliran angin yang saling bertemu menandakan zona konvergensi. Daerah ini menjadi tempat udara terdorong naik ke lapisan atas. Ketika udara naik, pembentukan awan hujan menjadi lebih intensif. Sebaliknya, angin yang menyebar menjauh menunjukkan divergensi yang cenderung menghambat pertumbuhan awan. Perubahan arah angin yang tajam disebut shear line. Shear line sering menjadi pemicu hujan lebat di wilayah tropis. Karena itu, pola ini menjadi perhatian utama bagi para perakirawan. Kecepatan angin yang meningkat menunjukkan suplai uap air yang kuat. Angin membawa kelembaban dari laut menuju daratan. Jika suplai ini berlangsung terus-menerus, potensi hujan makin meningkat. Perakirawan juga mencermati konsistensi arah angin dari waktu ke waktu. Pola yang bertahan lama menandakan kondisi atmosfer yang stabil secara dinamis. Sebaliknya, perubahan cepat menandakan cuaca yang mudah berkembang. Dengan menggabungkan informasi arah dan kecepatan angin pada lapisan 850 milibar, perakirawan dapat memperkirakan lokasi dan intensitas hujan. Analis ini menjadi dasar peringatan dini cuaca signifikan.
karena membaca cuaca berarti memahami pergerakan udara yang tidak terlihat oleh mata. Disinilah proses membaca cuaca dimulai dari pengamatan secara langsung. Area ini disebut Taman Alat Pengamatan Meteorologi Permukaan. Berbagai instrumen ditempatkan untuk mengukur kondisi atmosfer secara kontinu. Alat-alat ini mencatat suhu udara, kelembaban, tekanan udara, arah dan kecepatan angin, serta curah hujan. Data permukaan menjadi dasar untuk memahami kondisi cuaca yang dirasakan langsung oleh manusia. Setiap perubahan kecil memiliki arti penting bagi perakirawan. Selain pengamatan permukaan, terdapat radar cuaca. Radar berfungsi untuk mendeteksi awan hujan dan intensitas presipitasi. Melalui radar cuaca, perakirawan dapat mengetahui lokasi, arah gerak, dan perkembangan hujan. Radar memungkinkan pemantauan cuaca secara real-time dan detail. Informasi ini sangat penting untuk peringatan dini hujan lebat dan badai. Untuk melihat kondisi atmosfer di lapisan atas digunakan alat pengamatan yang bernama radiosonde. Radiosonde diterbangkan menggunakan balon cuaca. Alat ini mengukur suhu, kelembaban, tekanan, dan arah angin di berbagai ketinggian. Data radiosonde membantu memahami struktur vertikal atmosfer. Dari sinilah perakirawan dapat menilai potensi pembentukan awan konvektif. Ketiga sistem ini saling melengkapi satu sama lain. Pengamatan permukaan menggambarkan kondisi saat ini. Radar menunjukkan proses hujan yang sedang berlangsung. Radiosonde menjelaskan dinamika atmosfer di atasnya. Dengan menggabungkan seluruh data ini, perakirawan dapat menyusun analisis cuaca yang lebih akurat, karena membaca cuaca adalah menghubungkan data, bukan sekedar mengamati langit. Inilah ruang perakirawan, pusat pengambilan keputusan informasi cuaca yang akan dipublikasikan. Di ruang ini berbagai data atmosfer dianalisis secara bersamaan. Setiap layar menampilkan informasi dari sumber yang berbeda. Citra satelit menunjukkan pola awan dan sistem cuaca skala luas. Radar cuaca menampilkan hujan yang sedang terjadi secara real-time. Model cuaca memberikan gambaran perkembangan cuaca ke depan. Grafik suhu dan tekanan membantu memahami kondisi atmosfer permukaan. Peta angin menggambarkan arah dan kecepatan aliran udara. Semua data ini saling melengkapi satu sama lain. Perakirawan tidak hanya melihat satu parameter, mereka membandingkan data dari waktu ke waktu, mencari konsistensi, anomali, dan sinyal cuaca signifikan. Jika muncul indikasi hujan lebat atau cuaca ekstrim, perakirawan akan melakukan analisis lebih mendalam. Validasi dilakukan dengan menggabungkan radar, citra satelit, dan model. Hasil analisis kemudian diterjemahkan menjadi informasi yang mudah dipahami. Perakiraan disusun berdasarkan wilayah dan waktu kejadian. Peringatan dini dikeluarkan jika potensi bahaya meningkat. Ruang ini bekerja 24 jam tanpa henti. Setiap pergantian waktu membawa dinamika atmosfer baru. Keputusan yang diambil harus cepat dan akurat. Karena membaca cuaca bukan sekedar melihat layar, melainkan menyatukan data, pengalaman, dan pemahaman atmosfer. Layar ini menunjukkan bagaimana perakirawan membaca cuaca secara komprehensif dengan menggabungkan berbagai sumber data atmosfer. Tidak ada satu data tunggal yang berdiri sendiri. Semua saling melengkapi untuk membentuk gambaran cuaca yang utuh. Pada bagian citra satelit, perakirawan memantau pola awan skala luas. Awan-awan yang tampak cerah menunjukkan tutupan awan tinggi dan tebal. Area berwarna pink menandakan puncak awan yang sangat tinggi, yang berpotensi menghasilkan hujan lebat hingga cuaca ekstrim. Melalui animasi satelit, perakirawan tidak hanya melihat posisi awan, tetapi juga pergerakan, pertumbuhan, dan pelemahannya dari waktu ke waktu. Informasi ini penting untuk mengetahui apakah sistem cuaca bersifat sementara atau berkembang menjadi hujan yang signifikan. Selanjutnya, peta angin lapisan 850 mbar menunjukkan aliran udara rendah. Lapisan ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan awan hujan.
Arah panah menggambarkan arah angin, sementara warna menunjukkan kecepatan angin. Daerah dengan pertemuan angin atau perubahan arah yang tajam mengindikasikan konvergensi atau shear line. Wilayah ini sering menjadi lokasi awal pertumbuhan awan konvektif. Jika dikaitkan dengan citra satelit, perakirawan dapat memastikan mengapa awan tumbuh di wilayah tertentu. Untuk memahami kondisi atmosfer secara vertikal digunakan radiosonde. Balon cuaca diterbangkan untuk mengukur suhu, kelembaban, tekanan udara, serta arah dan kecepatan angin di berbagai ketinggian. Diagram radiosonde memperlihatkan stabilitas atau kelabilan atmosfer. Profil suhu dan kelembaban membantu perakirawan menilai apakah atmosfer mendekati pembentukan awan tinggi. Radar cuaca melengkapi analisis dengan memantau hujan yang sedang terjadi. Radar menunjukkan lokasi, intensitas, dan arah gerak hujan secara real time. Dengan radar, perakirawan dapat memastikan apakah awan pada citra satelit benar-benar menghasilkan hujan di permukaan. Di sisi lain, Taman Alat Pengamatan Meteorologi Permukaan menyediakan data dasar seperti suhu, tekanan, kelembaban, dan curah hujan. Data ini menggambarkan kondisi cuaca yang dirasakan langsung oleh manusia. Pengamatan permukaan juga berfungsi sebagai verifikasi akhir dari analisis. Seluruh data ini kemudian dianalisis di ruang perakirawan. Perakirawan menghubungkan apa yang terlihat dari atas, tengah, dan permukaan atmosfer. Jika semua indikator saling mendukung, maka perakiraan dan peringatan dini dapat dikeluarkan dengan keyakinan tinggi. Inilah proses membaca cuaca yang sesungguhnya, bukan hanya melihat awan di langit, melainkan memahami dinamika atmosfer secara 3 dimensi. Karena cuaca adalah hasil interaksi kompleks berbagai unsur, dan tugas perakirawan adalah menerjemahkan menjadi informasi yang bermanfaat demi keselamatan dan kepentingan masyarakat. Demikianlah gambaran bagaimana perakirawan membaca cuaca, mulai dari pengamatan permukaan, citra satelit, radar cuaca, hingga analisis angin dan atmosfer lapisan atas. Cuaca bukan sekadar apa yang terlihat di langit, melainkan hasil dari proses atmosfer yang kompleks dan saling terkait. Di balik setiap perakiraan, ada data, analisis, dan pengalaman. Melalui channel Ruang Perakirawan, kami ingin mengajak Anda memahami cuaca secara lebih ilmiah dan mendalam. Tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal ini bisa terjadi. Jika Anda tertarik dengan dunia meteorologi, perakiraan cuaca, peringatan dini, dan edukasi atmosfer, pastikan untuk terus mengikuti channel Ruang Perakirawan.